Selamat malam, saya Panembahan Dr. Mistik, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Saat ini Anda mendengarkan podcast Satu Suro bersama Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam para pendengar Satu Suro Activity. Saya Panembahan Dr. Mistik. Pada malam hari ini Satu Suro Activity mempersembahkan segmen Kini Aku Jadi Tahu, memberikan informasi mengenai jangka Jayabaya, bolak-baliknya zaman. Selamat mendengarkan. Jangka, ramalan atau prediksi. Beberapa orang, kelompok meyakini bahwa itu dapat menjadi suatu kenyataan. Tetapi tidak sedikit juga bahwa itu dianggap sebagai hanya omong kosong belaka saja. Pada era kuno, ada beberapa orang yang memiliki kemampuan supranatural, dapat memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Di dunia barat yang memiliki kemampuan tersebut bernama Nostradamus. Di bumi Nusantara ini memiliki seorang raja sekaligus spiritual yang mampu melihat ke depan yang akan terjadi di bumi Nusantara Indonesia. Sang raja tersebut bernama Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Awatara Nindita Sutri Singha Parakrama Utungga Dewa, yang dikenal dengan Sri Panji Prabu Jayabaya. Pada segmen Kini Aku Jadi Tahu, saya akan mencoba membahas isi tafsir dari jangka Jayabaya yang pernah diucapkan oleh Sang Prabu, yaitu bumi soyo suwe soyo mengkeret sengkilan bumi dipajaki, jaran doyan sambal, kereta roda papat setugel, wong wadon nganggo pakaian lana. Iki bakal yen nemoni wolak-walike jaman. Dalam membahas jangka ini, tafsir yang saya kemukakan berdasarkan pola sejarah baik di masa lampau dan masa sekarang yang saya baca dan saya amati dari berbagai sumber. Bumi soyo suwe soyo mengkeret diartikan bumi semakin lama semakin mengerut. Bersumber pada Wikipedia bahwa jumlah kelahiran penduduk dunia sebanyak 19,86 miliar dan jumlah kematian penduduk dunia sebanyak 8,3
37 miliar. Maka terjadi pertumbuhan penduduk sebanyak 11,49 miliar. Dengan kepadatan seperti ini, maka dapat kita bayangkan bahwa lingkaran dalam bersosialisasi dan ekonomi akan semakin mengecil. Sumber daya alam pun akan semakin menyusut. Jika kita umat manusia tidak pandai dan tidak berakhlak dalam mengelola sumber daya alam, akan kemungkinan bisa mengakibatkan chaos atau kekacauan. Seperti pola sejarah sebelumnya akan terulang kembali. Sekilan bumi dipajaki, diartikan sejengkal tanah dikenai pajak. Pajak telah dikenal sejak wilayah Nusantara masih dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kesultanan yang timbul dan tenggelam dalam rentang sejarah yang panjang. Raja-raja Nusantara telah memungut pajak atau upeti dari masyarakat untuk menghidupi kerajaannya. Antara lain untuk kegiatan operasional kerajaan, membangun dan merawat infrastruktur, dan menyelenggarakan acara-acara keagamaan. Rupa-rupa pajak yang diwajibkan mulai dari pajak tanah, hasil hutan sampai pelacuran, dan pertunjukan seni. Jika kita amati di era sekarang bahwa bentuk pajak sekarang banyak macamnya. Bahkan parkir dan ke toilet, untuk buang air kecil dan air besar pun kita dikenakan biaya retribusi. Dapat kita simpulkan bahwa kemana langkah kaki ini akan ada biaya yang harus dibayarkan atau dikeluarkan. Jaran doyan sambal, diartikan kuda suka makan sambal. Kalimat jangka tersebut melambangkan bahwa kuda adalah hewan yang tangkas, cepat, pekerja keras, yang dimana kita ketahui bahwa kuda adalah jenis herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan. Jika kuda suka makan sambal, berarti memiliki makna tersirat yang tidak wajar, tidak pada umumnya, yang berarti di saat nanti yang lumrah menjadi tidak lumrah, yang wajar menjadi tidak wajar. Manusia akan memakan keringat orang lain yang bukan haknya untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan haknya orang. Kereta roda papat setugel, diartikan kereta beroda 4 sepotong. Pada era kerajaan, alat transportasi masih berupa kuda dan menggunakan sebuah kereta yang ditarik oleh kuda, kerbau, atau bahkan dipanggul tenaga manusia. Seiring majunya peradaban manusia, maka manusia dapat membuat sebuah kendaraan transportasi beroda 2, yaitu sepeda dengan digoes dan motor dengan tenaga BBM dan listrik. Wong wadon nganggo pakaian lanang, diartikan orang perempuan berpakaian laki-laki. Pada era kerajaan kuno, untuk kaum perempuan menggunakan pakaian sebagaimana mestinya seorang wanita. Contoh, wanita Jawa dahulu menggunakan jarik, sewek untuk bawahannya, dan untuk atasannya menggunakan kemben atau kebaya atau penutup bagian dada. Di abad pertengahan modern dan era sekarang, banyak wanita yang sudah berpenampilan seperti halnya laki-laki. Tidak hanya berpakaian, tetapi tingkah laku pun menjadi seperti pria, sehingga terkesan tomboy. Bahkan pekerjaan yang hanya dilakukan laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan juga, hingga menjadi tidak lazim. Iki bakal yen nemoni ngelak wali zaman, diartikan itu pertanda orang akan mengalami zaman berbolak-balik. Pada era modern ini yang terlihat yaitu bahwa perempuan sekarang cenderung seperti pria. Dari cara berpenampilan,
bersosialisasi, dan pekerjaan. Begitu sebaliknya, para pria pun dengan percaya dirinya merubah kodratnya menjadi seorang perempuan dengan melakukan operasi plastik, memasang implan payudara, dan mengoperasi kelaminnya menjadi perempuan. Dulu seorang murid sangat menghormati dan menghargai gurunya. Tetapi saat ini banyak sekali murid salah ditegur guru, malah berbalik melawan dan hingga melaporkan ke polisi. Negara seharusnya mengayomi rakyatnya, tetapi tidak sedikit bahwa rakyatnya yang diminta disuruh mengerti kondisi negaranya. Para sahabat pendengar Satu Suro Activity, itulah sebagian dari Jangka Jayabaya yang saya tafsirkan berdasarkan berbagai sumber yang saya pelajari. Semoga dapat menambahkan wawasan. Para sahabat pendengar Satu Suro Activity, jangka atau ramalan benar atau tidaknya dikembalikan kepada sudut pandang Anda masing-masing. Karena kebenaran mutlak hanyalah milik Allah semata. Para pendengar Satu Suro Activity, bagaimana dengan tafsir menurut opini kalian? Silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para pendengar Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.